Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse dikenal juga dengan fungsi kebalikan. Untuk notasinya sendiri, untuk inverse dari fungsi f dinotasikan f pangkat min 1. Ini dibaca inverse dari fungsi f. Nah, fungsi apa saja yang memiliki inverse? Fungsi yang memiliki inverse adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu. Tentunya kalian masih ingatkan tentang fungsi bijektif? Ya, sebuah fungsi katakan bijektif jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat dengan satu anggota himpunan B. Begitu pula dengan anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat dengan satu anggota himpunan A. Nah, kemudian daerah asal F adalah daerah hasil dari inverse F dan daerah hasil F adalah daerah asal dari inverse F. Supaya lebih jelas kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita memiliki dua buah himpunan. Yang pertama ada himpunan A yang anggotanya min 1, 2, 3, 5 dan himpunan B dan anggotanya 0, 1, 2, dan 4. Nah, himpunan A dihubungkan dengan himpunan B dengan menggunakan fungsi F. Jadi fungsi F ini yang menghubungkan anggota A dengan anggota B. Maka kebalikannya, jika yang menghubungkan anggota B dengan anggota A, ini dikatakan sebagai F inverse. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk pasangan berurutan, tadi fungsi F ini berarti menghubungkan min 1 dengan 4, kemudian 2 dengan 1, kemudian 3 dengan 0, dan 5 dengan 2. Nah, maka kebalikannya atau inverse dari fungsi F-nya berarti yang menghubungkan himpunan B terhadap himpunan A, yaitu berarti 0 dengan 3, kemudian 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 5, dan 4 dengan min 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai fungsi F dan inverse-nya. Tadi disebutkan daerah asal F adalah daerah hasil dari inverse F. Nah, jadi kalau misalkan awalnya daerah asal F ini adalah A, maka di inverse F, maka A ini jadi daerah hasil. Kemudian daerah hasil dari F ini adalah B, maka inverse-nya B ini disebutkan sebagai daerah asal dari F inverse atau inverse F. Kita lihat lagi. Misalkan yang ditanyakan, tentukan F inverse 1. Maka jawabannya inverse F1 berarti 1, daerah asalnya 1 untuk inverse, maka daerah hasilnya adalah 2. Kemudian inverse F4, di mana daerah asalnya adalah 4, maka daerah hasilnya yaitu min 1. Kemudian F inverse 1. Oke, satu persatu kita dahulukan berarti yang ada di dalam kurung. F inverse 1, di mana daerah asalnya adalah 1, maka daerah hasilnya adalah 2. Nah, kemudian F inverse 2, di mana daerah asalnya dimulai 2, maka daerah hasilnya adalah 5. Nah, kemudian inverse F dari F2. Oke, kita cari dulu untuk F2. Ini bukan fungsi inverse, tapi fungsi F. Daerah asalnya 2, maka daerah hasilnya adalah 1. Kemudian inverse F1. Nah, sekarang kita lihat yang inverse F, di mana daerah asalnya 1, maka daerah hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, F inverse F2. Nah, kita lihat inverse F2, di mana daerah asalnya adalah 2, maka daerah hasilnya 5. Nah, F5 di sini bukan fungsi inverse, tapi fungsi F, di mana daerah asalnya 5, maka daerah hasilnya adalah 2. Bagaimana? Sampai sini udah paham belum? Soal berikutnya diberikan fungsi fx sama dengan 2x per 2x min 4, di mana x-nya tidak sama dengan 2, karena kalau x-nya 2, maka penyebutnya akan jadi 0. Sementara dalam penyebut tidak boleh 0, karena kalau 0 akan menghasilkan bilangan tak terdefinisi. Nah, tentukan yang pertama adalah F7, yang kedua inverse F5. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama yang ditanyakan adalah F7, berarti kita hanya perlu mengganti nilai X pada Fx menjadi 7. 2 dikali 7 per 2 kali 7 min 4. 2 kali 7, 14, per 2 kali 7, 14 dikurangi 4.
sama dengan 14 per 14 dikurangi 4 hasilnya adalah 10. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka jawabannya untuk F7 adalah 7/5. Yang B ditanya adalah inverse F5. Nah, karena di sini adalah inverse-nya, maka untuk menentukan inverse F5, kita jangan mengganti nilai X jadi 5 ya, tapi 2X per 2X min 4 sama dengan 5. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai X-nya? Jika 2X sama dengan, tinggal kita kali silang, jadi 5 dikali 2X min 4. Maka hasilnya 2X sama dengan 5 dikali 2X, 10X, kemudian 5 dikali min 4, min 20. Kemudian 2X, 10X-nya pindah ruas, jadi min 10X sama dengan min 20. 2 dikurangi 10 hasilnya adalah min 8 sama dengan min 20. Ini bisa kita coret. Jadi untuk memperoleh X sama dengan 20 per 8. Sehingga nilai X sama dengan masing-masing kita bagi 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5 dan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Oke, maka nilai F-15 adalah 5 per 2. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan rumus fungsi inverse? Jika fungsi f memetakan x pada y, ditulis y sama dengan fx, maka inverse f adalah kebalikannya atau inverse-nya, yaitu memetakan y pada x, ditulis x sama dengan inverse fy. Selanjutnya, x ditulis sebagai inverse fx dan y dalam inverse fy diganti dengan x, sehingga diperoleh rumus inverse fx. Supaya lebih jelas, kita langsung lihat aja contohnya. Contohnya, tentukan rumus fungsi inverse untuk fx sama dengan 3x plus 2. Nah, untuk fx-nya kita ganti jadi y ya. Jadi y sama dengan 3x plus 2. Kita cari nilai x-nya. Kita pindahkan untuk x ke sebelah kiri dan yang lainnya dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi min 3x karena ini pindah ruas sama dengan y-nya dipindahkan jadi min y ditambah 2. Maka x sama dengan min y tambah 2 dibagi min 3. Maka x sama aja, tadi x itu adalah inverse fy, tinggal kita bagi dengan min 3 semuanya. Min dibagi min hasilnya adalah plus, jadi 1 per 3 y, 2 dibagi min 3 jadi min 2 per 3. Nah, sehingga kalau inverse fy-nya 1 per 3 y min 2 per 3, maka kalau diubah menjadi inverse fx, hasilnya menjadi, tinggal diganti aja, y-nya menjadi x. 1 per 3x min 2 per 3. Maka inilah jawabannya. Soal berikutnya, tentukan rumus fungsi inverse untuk fx sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2, di mana x-nya tidak sama dengan 2 per 5. Nah, tadi dimisalkan fx kan sama dengan y ya, jadi y sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2. Tinggal kita kali silang saja. Jadi y dikali 5x hasilnya 5xy, kemudian y dikali min 2 hasilnya min 2y sama dengan 3x plus 4. Langkah berikutnya kita kumpulkan semua x di kiri dan selainnya di kanan. Berarti di sini ada variabel x, taruh di kiri 5xy. Kemudian di sini ada variabel x, 3x-nya berarti pindah ruas jadi min 3x. Kemudian min 2y karena nggak ada x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 2y pindah jadi plus 2y, plus 4-nya tulis kembali. Nah, karena semua x udah ada di kiri, kita keluarkan nilai x-nya. Jadi x kita keluarkan. Kalau x dikeluarkan, maka tinggal 5y saja. Kemudian yang ini x-nya dikeluarkan, maka tinggal min 3 saja. Sama dengan 2y ditambah 4. Nah, sehingga untuk memperoleh nilai x sama aja dengan 2y tambah 4 per 5y min 3. Nah, tadi x itu kan sama aja dengan inverse fy. Inverse fy itu berarti terus kembali 2y tambah 4 per
5y min 3. Maka kalau kita ganti ini jadi inverse fx, berarti hanya perlu mengganti y-nya dengan x. 2x plus 4 per 5x min 3. Maka inilah jawaban untuk inverse fx, yaitu 2x plus 4 per 5x min 3. Tapi ingat, di dalam penyebut kan tidak boleh 0 ya, berarti ada syarat di mana x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 5. Karena kalau 3 per 5, maka di dalam penyebutnya akan menghasilkan nilai 0. Berikutnya, sifat fungsi inverse yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Jadi kalau ada f bundaran g inverse, maka ini sama aja dengan g inverse bundaran f inverse. Nah, kalau misalkan ada g bundaran f inverse, ini sama aja dengan f inverse bundaran g inverse. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya, diketahui fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x plus 5. Tentukan g bundaran f inverse x. Langkah pertama, kita harus mencari tahu dulu nilai g bundaran fx. Ini akan sama aja dengan g fx. Nah, di mana fx-nya bisa langsung kita ganti ya. Jadi, 3x min 2. Selanjutnya, masukkan ke fungsi g. Fungsi g-nya yaitu g sama dengan x plus 5. Maka x-nya kita ganti menjadi 3x min 2. Tambah 5-nya terus kembali. Jadi, 3x min 2 ditambah 5 hasilnya adalah positif 3. Nah, selanjutnya barulah kita cari g bundaran f inverse-nya. G bundaran fx-nya kita ganti jadi y dulu. Jadi y sama dengan 3x ditambah 3. Untuk mencari inverse-nya, semua x pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 3x sama dengan selain x pindah ke ruas kanan. Min y berarti ditambah 3. Maka x sama dengan min y ditambah 3 dibagi min 3. Sehingga bisa disederhanakan. X sama dengan min y dibagi min 3. Min bagi min hasilnya plus. Jadi 1 dibagi 3. Hasilnya adalah 1 per 3 y. Kemudian 3 dibagi min 3. Hasilnya adalah min 1. X di sini sama aja dengan g bundaran f inverse y. Nah, maka untuk mencari g bundaran f inverse x, tinggal kita ganti saja y-nya dengan x, yaitu sepertiga x min 1. Contoh berikutnya, diketahui fx sama dengan 3x plus 4 dan gx sama dengan 4x min 5 per 2x plus 1, di mana x-nya tidak sama dengan min setengah. Tentukan inverse dari f bundaran g. Jadi langkah pertama, kita cari tahu dulu nilai f bundaran gx. Ini sama aja dengan f gx, di mana gx-nya bisa kita ganti menjadi 4x min 5 per 2x ditambah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f, yaitu 3, di mana x-nya kita ganti menjadi 4x min 5 per 2x plus 1, kemudian ditambahkan 4. Tinggal kita kalikan, 3 kali 4, x 12x, 3 kali min 5, min 15. Yang bawahnya terus kembali, per 2x tambah 1 ditambah 4. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Karena yang ini 2x plus 1 dan yang ini kalau nggak ada penyebut artinya per 1, berarti belum sama ya. Kita samakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebut? Tentunya kalian masih ingatkan materi pecahan ya. Nah, kita kalikan bagian penyebutnya. Ini dikali ini, 2x plus 1 dikali 1, berarti tetap 2x tambah 1. Kemudian yang bagian ini dikalikan ini, berarti 12x min 15 kali 1, berarti tetap 12x min 15. Kemudian 4 dikalikan yang ini, berarti 4 dikalikan 2x tambah 1. Kita sederhanakan dulu ya. Jadi hasilnya sama dengan 12x min 15. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8x. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4 per 2x tambah 1. Maka fungsi f bundaran gx ini sama aja dengan 12x ditambah 8x hasilnya 20x, kemudian min 15 ditambah 4 hasilnya min 11 per 2x ditambah 1. Maka untuk menentukan inverse-nya kita ubah dulu ini jadi y. Y sama dengan 20x min 11 per 2x plus 1. Kemudian kita kalikan y dengan ini. Jadi y dikalikan 2x hasilnya 2xy. Y dikali 1 hasilnya adalah y sama dengan 20x min 11.
semua yang ada variabel x-nya kita pindahkan ke kiri, yang lainnya pindahkan ke kanan. Berarti 2xy, di sini 20x kita pindahkan ke kiri, jadi min 20x, karena di sini nggak ada variabel x, yang y-nya pindah ke kanan, jadi min y, min 11-nya tulis kembali. Kita keluarkan x yang di sebelah kiri, bisa kita keluarkan, maka tersisa 2y, kemudian x-nya dikeluarkan, yang ini tersisa min 20, sama dengan min y min 11. Maka x sama dengan min y min 11 per 2y min 20. Bisa juga minnya kita keluarkan, jadi x sama dengan minnya dikeluarkan, min dikeluarkan maka tersisa positif y, min dikeluarkan tersisa positif 11. Maka yang bawah pun minnya harus dikeluarkan, min dikeluarkan maka tinggal min 2y, kemudian min dikeluarkan, di sini maka jadi positif 20. Di sini min bagi min bisa kita coret. Nah, x di sini sama aja dengan F bundaran G inverse Y. Nah, maka kalau kita ganti menjadi inverse F bundaran G X, maka kita hanya perlu mengganti Y-nya dengan X, yaitu X ditambah 11 per min 2X plus 20. Nah, maka inilah jawabannya. Nah, berhubung di sini berupa pecahan, di dalam penyebut kan tidak boleh 0 ya. Maka di sini ada syarat di mana x-nya tidak sama dengan 10. Karena kalau x-nya 10, maka di dalam penyebutnya akan menjadi 0. Sementara kalau 0 di dalam penyebut, maka berapapun dibagi 0 akan menjadi bilangan yang tidak terdefinisi. Oke, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.